Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat berguru ngaji, selamat malam semuanya. Nampaknya polemik nasab terkait dengan nasab Ba'alawi ini sudah menuju ke penghujung akhir. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat dari diskursus wacana yang berkembang, hampir sudah tidak ada tanggapan apapun dari kalangan Ba'alawi ya, termasuk dari orang-orang yang mendukung Ba'alawi seperti Rumail Abbas atau yang lain-lain ya. Nggak ada tanggapan apapun. Bahkan kalau kita baca tulisannya Kiai Haji Ali Badri di Facebook terkait soal buka-bukaan soal DNA judulnya ya, ini sudah menunjukkan bahwa Kiai Haji Ali Badri pun sepertinya sudah taslim ya untuk kemudian menggunakan tes DNA sebagai cara satu-satunya atau cara yang terakhir untuk menentukan apakah nasab para zuriyah yang mengaku sebagai keturunan Nabi, baik yang dari kalangan Ba'alawi ataupun yang dari kalangan Wali Songo ataupun yang lain-lain ya, yang mengaku mereka ini adalah keturunan Nabi, maka kalau ingin membuktikan dirinya sebagai keturunan Nabi, maka jalan terakhir adalah tes DNA. Karena secara kajian pustaka sudah jelas kalau bahasanya Sayyid Qori itu sudah rungkap gitu, karena semua kitab-kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 Hijriah itu tidak ada yang menyebutkan Ubaidillah. Bahkan kesimpulan terakhir dari Kiai Haji Imaduddin dan Sayyid Qori, nama Ubaidillah itu adalah nama fiktif ya, yang tidak ada di dalam sejarah. Termasuk yang terakhir yang saya dengar dari Dr. Manasim Ali, beliau mengatakan bahwa ketiadaan sumber yang menyebutkan tentang Ubaidillah yang dengan sumber-sumber yang sezaman atau yang dekat dengan zaman Ubaidillah menunjukkan bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh yang diduga kuat adalah tokoh fiktif ya. Baik sahabat-sahabat, kita akan baca tulisan Kiai Haji Ali Badri berikut ini, judulnya buka-bukaan soal DNA. Nanti di sini kita akan lihat betapa Kiai Haji Ali Badri juga sepertinya sudah berpasrah ya untuk meneliti nasab secara pustaka, karena sepertinya dari debat nasab yang terjadi beberapa waktu lalu di Banten itu sudah terjawab semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal penelitian saya hanya fokus pada nasab keturunan Wali Songo, yakni dari generasi sekarang hingga Wali Songo, bukan pada nasab Wali Songo ke atas. Saya menemukan banyak data bahwa Wali Songo memiliki banyak keturunan pancar laki-laki. Maksudnya pancar laki-laki itu yang dari jalur laki-laki ya, bukan yang dari jalur perempuan. Nasab Wali Songo sebagai Azamat Khan itu adalah versi habaib, bukan hasil penelitian saya. Ketika itu semua keluarga Wali Songo juga tidak ada yang menentang versi Azamat Khan ini. Jadi sebelumnya memang Kiai Haji Ali Badri ini mengatakan bahwa jalur Wali Songo itu adalah jalurnya ke Azamat Khan. Tapi disinilah jujuran Kiai Haji Ali Badri mengakui bahwa yang mengatakan nasab Wali Songo itu melalui jalur Azamat Khan itu adalah hanya versi habaib ya. Dan kenapa kemudian ini menjadi tersematkan sejak lama bahwa banyak keturunan Wali Songo yang meyakini bahwa mereka adalah keturunan Azamat Khan. Bahkan saya lihat ada beberapa orang ya yang menyematkan namanya ya, dari keturunan Wali Songo ini yang menyematkan namanya, di belakang namanya itu ada Azamat Khan. Karena katanya Kiai Haji Ali Badri, ketika itu semua keluarga Wali Songo tidak ada yang menentang versi menurut Ba'alawi ini. Semua nasab di dunia yang ada sekarang ini dipercaya berdasarkan zon, prasangka ya. Tidak ada yang berdasarkan keyakinan 100%. Silahkan pertahankan, tapi jangan marah kalau dikritisi. Begitu juga ketika saya menyatakan bahwa Wali Songo memiliki banyak keturunan pancar laki-laki. Itu juga berdasarkan zon.
melalui standar data yang diperlukan. Keturunan Wali Songo yang meyakini nasabnya 100% dan mempublikasikan keyakinannya juga mesti siap dikritisi. Kalau banyak keturunan Wali Songo DNA-nya berhaplogrup O, maka sangat mungkin Wali Songo itu berhaplo O. Kalau haplo O dianggap tidak mungkin keturunan Bani Hashim dengan garis panjang laki-laki, maka saya juga tidak berkeberatan. Saya juga tidak memaksa berandai Wali Songo masih memiliki darah Nabi melalui garis perempuan. Sejak awal saya sering menyuarakan bahwa nasab ruhani itu lebih utama daripada nasab jasmani. Kalau nasab jasmani diibaratkan emas, maka nasab ruhani saya ibaratkan permata. Saya tidak akan menangis karena kehilangan emas, karena saya masih memiliki permata yang harganya jauh lebih mahal. Jadi di sini Kiai Haji Ali Badri, karena memang beliau sudah di tulisannya sebelumnya itu menyatakan bahwa beliau pernah tes DNA dan haplogrupnya itu adalah O. Ini artinya kalau haplogrupnya O itu tidak mungkin adalah keturunan Bani Hashim, yang artinya tidak mungkin keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak awal pula saya selalu menyuarakan mazhab bahwa keturunan Nabi dari garis perempuan juga sama-sama keturunan beliau, sama-sama tidak batal wudhu dengan Siti Fatimah. Jadi kalau Wali Songo dianggap bukan keturunan Nabi, atau Wali Songo dianggap Ba'alawi dan Ba'alawi dianggap bukan keturunan Nabi, saya masih memiliki darah keluarga Ar-Rahbini melalui nenek dari ibu saya. Kakek saya dari keluarga Ar-Rahbini asal Mesir yang merupakan rumpun Al-Hubaisy Al-Kazimi Al-Husaini. Kakek generasi kelima saya bernama Syekh Ali bin Ahmad Ar-Rahbini. Beliau adalah gurunya Syekh Nawawi Banten dan Syekh Khalil Bangkalan. Sekitar seminggu lalu saya diberitahu oleh tim DNA saya bahwa orang Mesir sesama pasien family tree yang DNA-nya ada matching dengan saya sudah terhubung, dan ternyata dia memiliki haplo J1. Nah, bisa jadi adanya matching DNA saya dengan DNA-nya orang Mesir itu melalui darah Ar-Rahbini, atau bisa juga melalui Wali Songo. Mungkin Wali Songo memiliki garis J1 melalui garis perempuan. Yang pasti ras Arab masih ada 3% di DNA saya. Sementara DNA kebanyakan keluarga Wali Songo sudah hilang Arabnya, sehingga ini lebih menguatkan kemungkinan tautan J1 saya melalui Ar-Rahbini, wallahu a'lam. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu sesuai dengan yang saya pahami supaya dikoreksi oleh Dr. Sugeng dan pakar DNA lainnya. Soal haplogrup, saya belum yakin dengan haplogrup sebagai grup penentu garis pancar, karena ada dua orang dari keluarga Wali Songo yang sama-sama generasi kelima dari kakek yang sama dengan garis laki-laki, namun haplo mereka berbeda. Yang satu tinggal di Madura berhaplo O, yang satunya lagi tinggal di Mekah sejak beberapa generasi dan berhaplo J. Nah kan, saya pun sempat berpikir kalau haplo itu semacam plat nomor, seperti yang saya tulis kemarin. Tim saya sudah memiliki puluhan sampel DNA keluarga Wali Songo, bahkan ada sampel DNA Ba'alawi juga yang tidak berhaplo G. Insya Allah tim saya akan segera berkolaborasi dengan BRIN-nya Dr. Sugeng bersambung. Nah ini ya sahabat-sahabat, jadi kenapa saya bilang Haji Ali Badri ini sudah pasrah ya untuk meneliti keturunan Wali Songo, termasuk juga tidak mau tetap berhusnuzon ya. Semua keturunan yang mengaku keturunan baik dari yang jalur Wali Songo maupun dari jalur Ba'alawi, beliau masih berhusnuzon bahwa ada kemungkinan mereka ya mungkin ya keturunan Nabi begitu. Tapi karena rumitnya persoalan DNA ini, sepertinya Kiai Haji Ali Badri juga masih belajar ya terkait dengan ini, dan dia menyatakan akan berkolaborasi dengan BRIN ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya, sekedar sebagai tambahan saja dari informasi-informasi terkini terkait dengan polemik nasab Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja'ul ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.